What I Eat in a Day edisi puasa di kampung halaman. Ramadan tiba semua bahagia. Oke, jadi pukul 9 ini aku sarapan ya. Bener banget karena aku lagi nggak puasa. Karena tidak ada sayur jadi kita masak mie saja. Ternyata nih mie ABC yang kuah tuh pedes banget. Walaupun visualnya kayak nggak pedes. Sedikit nyesal makan mie ini di pagi hari. Kok dilihat-lihat nih kameranya kayak buram nggak sih? Aduh, sudah lah ya. Oke, setelah itu karena ibu aku udah masak, ini ada kulit sapi alias lulang. Dulu tuh aku nggak suka banget sama yang namanya kulit sapi. Tapi kok semakin kesini semakin suka. Karena teksturnya tuh kayak kenyal-kenyal gitu loh. Apalagi ini tuh ditumis pedes, dicampur sama nasi anget, dah deh ini enak banget. Nah, selanjutnya waktunya berbuka. Ini ibu aku tuh buat es, tapi aku tidak mau karena kayak masih kenyang gitu. Nah, ini setelah sholat tarawih, tapi aku tidak sholat tarawih karena ada gado-gado. Ya udah langsung aja aku makan. Ini kuahnya kayak enak banget, tapi emang enak. Cuma ini minusnya sayurnya kebanyakan kolnya. Dari sini aku baru tahu perbedaan antara gado-gado, ketoprak dan juga lotek. Nah, biasanya kalau lotek itu sayurannya pada direbus dan juga pakai lontong, tapi kalau gado-gado ternyata sayurannya mentah, terus ada minyak dan juga ada kentang rebus. Kalau ketoprak ada togenya, ada tahunya, gitu deh pokoknya. Udah, sampai di sini, bye. What I Eat in a Day edisi anak kos part 34. Halo semuanya, jadi pagi-pagi aku sarapan dengan nasi goreng. Dan seperti biasa kalau nasi goreng pasti bareng nasi putih. Karena menurut aku kalau makan nasi goreng pagi-pagi itu enak banget, jadi aku barengin nasi putih. Oh ya, by the way itu enak karena aku tambahin bumbu gulai, jadi untuk ratingnya 9/10. Kemudian ini aku sesudah kegiatan mampir untuk beli seblak, dan kawan aku beli tahu bakso. Ini tuh enak banget karena renyah gitu. Dan ini dia penampakan seblak yang aku beli, seblak seafood. Dan jujur ini tuh seblak terenak yang aku pernah coba. Nah, jadi ini tuh toppingnya banyak, kencurnya juga berasa, dan pedesnya tuh nampol, bukannya nyegrak gitu. Pantes aja di meja itu nggak disediain cabai bubuk karena emang udah pedes banget. Kalian pencinta seblak, wajib banget kesini. Cuma minusnya tuh tempatnya agak panas ya. Mungkin karena aku biasa makan seblak di pinggir pantai dengan anginnya sepoi-sepoi, jadi agak kaget kalau misalnya makan di perumahan kayak gini. Jadi untuk rating seblaknya 9/10. Oke, kemudian aku makan cake. Nah, jadi aku jarang banget makan cake yang aku jual. Tapi karena ini kebetulan aku salah buat, karena ternyata dia pesennya size yang 15, tapi aku buatin yang size 10. Dasar. Oh my god. Belum 5 menit. Oke, untuk cake-nya ini aku evaluasi sedikit. Untuk krimnya menurut aku udah pas, tapi ternyata cake-nya itu kemanisan karena choco chipsnya terlalu banyak menurut aku. Tapi untuk kalian pencinta coklat mungkin pas ya. Oh ya, promosi sedikit, kalau misalnya untuk kalian yang tinggal di area Bengkulu, kalian bisa banget cobain bento cake dari Odi Baking. Kalian bisa cari Instagramnya di bio Instagram aku, dan harganya mulai dari 30 ribuan aja. Oke, lanjut, malam-malam aku beli pecel lele. Untuk harganya per porsi 15.000, dan menurut aku ini murah karena dapatnya banyak banget. Ada sayur asem, gorengan, ada pastinya ikan lele, dan sambalnya itu ada 2, sambal tomat dan sambal terasi. Ini langganan aku banget, jadi untuk ratingnya 10/10. Sampai di sini aja, bye bye. What I Eat in a Day edisi pulang ke kampung halaman. Halo semuanya, jadi pagi-pagi ini aku sarapan, dan untuk lauknya itu ada ayam kampung dan sayurnya ada genjer. Apakah kalian tahu apa itu genjer? Kalau kata orang, genjer tuh nggak ada vitaminnya. Tapi aku suka banget, apalagi kalau dicampur dengan ikan asin rebus. Mantep banget. Oh ya, by the way untuk ratingnya 10/10. Lanjut, sekitar pukul 9 aku makan tahu bakso tapi digoreng. Untuk rasa baksonya tuh kerasa banget, dan sausnya ini bikin enak. Jadi untuk ratingnya 9/10. Lanjut, sekitar pukul 12 aku makan buah pir. Yang paling aku suka dari buah pir itu teksturnya renyah dan airnya banyak, jadi bikin seger gitu. Apalagi kalau siang panas-panas gini, cocok banget makan buah pir. Jadi untuk rating buah pir kali ini 9/10. Nah, siangnya pukul 2-an aku makan siang, dan makan siang kali ini pakai jengki alias jengkol, dan lalapannya ada mentimun. Jujur kalau di rumah tuh nggak bisa berhenti makan. Sayurnya tuh beda banget sama di kosan, guys. Aku heran sama ibuku kok nggak pernah mager sih untuk masak. Padahal anaknya tuh mager banget kalau untuk masak. Bismillah, balik kosan rajin masak. Oh ya, by the way, siapa di sini suka jengki? Kalau suka, angkat tanganmu. Nah, untuk rating makan siang kali ini adalah 9,5/10. Apalagi lalapannya timun, tambah seger pokoknya. Lanjut, sudah asar aku nyemil pisang goreng. Karena hawa-hawanya tuh mau hujan, ini nggak ada pencahayaan sama sekali. Karena aku nggak ada ring light kalau di rumah. Pokoknya cocok banget hujan-hujan gini makan pisang goreng. Jadi untuk ratingnya 8/10. Lanjut, makan malam dan makan
malam kali ini adalah pare. Yang sebelumnya Viti aku juga makan pare. Nah, tim yang nggak suka pare juga lumayan banyak ya guys ya. Nggak apa-apa kan, selera orang beda-beda. Terus aku ngambil ayam kampung tapi ini bagian kepalanya. Jujur kalau perayaman tuh aku lebih suka yang deket-deket sama tulang gitu. Tapi bukan berarti aku tidak suka daging-dagingnya guys ya. Jadi untuk ratingnya 9/10. Sampai di sini aja, bye bye. Selamat pagi Nade, edisi puasa hari kedua. Ramadan tiba semua bahagia. Hai semuanya, jadi sahur kali ini aku tuh masih di rumah. Dan ini ibu aku nyambel terong dan juga ada sawi rebus. Walaupun aslinya tuh aku masih ngantuk banget, tapi kita harus tetap sahur ya, supaya tidak lemes. Kemudian ini udah buka puasa dan posisinya aku tidak lagi di rumah. Yap, sekarang kita kembali mandiri lagi, menyiapkan apa-apa sendiri. Dan di sini aku beli es kelapa dan ternyata ini ngebel banget, tapi enak. Dan menurut aku ini manis sih. Padahal ya ini tuh murni, gak ada tambahan gula sama sekali. Oke, setelah itu aku beli gorengan. Tapi entah kenapa kalau beli gorengan itu pasti 5.000. Kalau puasa kayak gini makan satu aja udah kenyang. Tapi di sini aku makan 2 sih. Bener banget, gorengannya ada pastel dan juga empek-empek isi kate. Sayangnya aku lupa minta cukonya. Oke, setelah sholat maghrib kita makan. Karena saya belum beli bahan-bahan untuk masak, jadi kita beli nasi bungkus aja. Untuk lauknya ada rendang dan kalian tahu ini ada apa? Ada jengkol. Puasa-puasa makan jengkol. Aduh, aku pun realize itu waktu udah dimakan klek kok kayak jengkol. Ya udahlah, sampai di sini aja. Bye bye. What I eat in the day, edisi Lebaran. Halo semuanya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Sesudah pulang dari sholat id, aku langsung makan. Seperti kalian lihat, aku tidak sedang makan opor, melainkan pucuk ubi direbus ditambah dengan sambal terasi dan ayam kampung yang diungkep. Tapi yakinlah, ini enak banget. Tuh ratingnya aku kasih 9,5/10. Jujur di tempat nenek aku makan tahu bacem, rasanya enak banget. Aku kasih rating 8/10. Lanjut makan soto ayam. Sebenarnya aku tuh udah kenyang banget, tapi dipaksa makan sama nenek. Ambil mie-nya itu dikit tapi kuahnya banyak. Nah, kaldu di kuahnya super enak banget, berasa ayamnya. Dan ini aku lihat ada ampel ayam, jadi aku ambil, aku campur dengan soto ayam ini, ternyata enak juga. Ting soto ayam ini aku kasih 9/10. Lanjut ke rumah nenek kedua, ada bolu kukus warna-warni, teksturnya itu lembut dan rasanya itu nggak enak. Tingnya aku kasih 9/10. Dan aku dipaksa makan lagi dong, empek campur bakso. Ini baksonya enak, tapi untuk tekstur empeknya agak sedikit alot, jadi ratingnya 8/10. Nah, ini sore-sore gitu udah di rumah dan aku ngerasa banget karena tadi makanan-makanan sudah aku keluarkan. Aku udah bosen dengan makanan-makanan yang ada, jadi inisiatif aku masak mie. Dan yang aku masak ini mie sedap yang Singapura gitu, emang enak gitu. Ratingnya 9/10. Lanjut makan spaghetti bareng keluarga, jadi nggak aku record aja. Dadah. What I eat in a day, edisi anak kos part 73. Halo semuanya, jadi hari ini aku mau puasa. Nah, semalam aku udah beli pecel lele. Nah, seperti biasa untuk pecel lelenya aku beli di langganan aku, harganya 13.000. Untuk isiannya tuh banyak banget, yang pasti ada lele, nasi, lalapan, terong, tahu dan juga tempe. Selain isinya banyak, sambalnya tuh bener-bener enak banget. Apalagi ada 2 sambal, yaitu sambal tomat dan juga sambal pedas. Jadi dengan harga 13.000 menurut aku udah worth it banget. Jadi rating dari aku 9,5/10. Oke, selanjutnya waktu buka puasa aku beli gorengan. Ya, seharusnya kan makan yang manis-manis gitu, tapi entah kenapa kalau misalnya puasa itu wajib banget beli gorengan. Untuk gorengan yang aku beli pun ini beragam banget. Ada tahu, cireng. Nah, untuk cirengnya sebenarnya enak, cuma kayak agak alot gitu, tapi untuk rasanya tuh enak gitu. Jadi untuk ratingnya 8/10. Nah, selain itu juga ada bakwan, terus ada godok-godok yang isiannya pisang, ada tahu isi, tahu udang dan juga cabai. Jujur aja ya, gorengan tuh bener-bener enak banget ya, walaupun kurang sehat karena banyak minyaknya, tapi ini tuh bener-bener enak. Apalagi makannya campur cabai rawit gini, mantep. Jadi rating dari aku 10/10. Tapi jangan sering-sering makan gorengan, oke? Nah, setelah itu aku beli salad untuk harganya 15.000. Menurut aku saus saladnya tuh enak, cuma ini kebanyakan agar-agar gitu, jadi rating dari aku 7/10. Oke, selanjutnya karena aku belum mandi, aku mau eksfoliasi dulu. Seperti biasa, aku eksfoliasi menggunakan 3 minutes exfoliation gel dari Cleara Beauty. Aku suka banget eksfoliasi gel dari Cleara Beauty ini karena cuma 3 menit, simple banget bukan? Caranya tinggal kalian aplikasikan ke wajah, terus gosok perlahan. Nah, lama-kelamaan itu daki-daki atau kotoran-kotoran terwajah tuh terangkat. Nah, di sini bisa dilihat kotoran di wajah aku terangkat. Sebenarnya agak jijik ya, tapi nggak apa-apa, yang penting cantik dan juga bersih. Nah, kalian bisa lihat di sini, Oke, langsung aja setelah itu kita bilas. Dan ini dia, aku udah mandi dan juga udah aku bilas. Oke, aku lanjut makan.
makan. Nah, untuk makannya kali ini, bukan kali ini sih, udah untuk kesekian kalinya makan geprek lagi. Tapi nggak apa-apa, aku nggak pernah bosan sama geprek Bunda Liza karena emang seenak itu, apalagi sambelnya mantep banget. Dengan harga 10.000 udah dapet banyak banget. Yang pasti ada ayamnya, kemudian sambel, tempe, ada urap, timun, dan juga opak kecilnya itu yang benar-benar enak banget. Jadi rating dari aku 9,5/10. Oke, sampai di sini aja. Bye bye. Buat Aidin J, edisi lebaran hari pertama. Selamat Hari Raya. Hari Raya Raya. Halo semuanya, cie, udah lebaran aja. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Pagi-pagi sesudah sholat id, aku makan rendang. Supaya lebih segar, aku campur timun. Untuk rendangnya bukan rendang yang hitam banget, tapi bumbunya tetap terasa, jadi untuk ratingnya 8/10. Oke, lanjut. Di tempat nenek aku makan tahu bacem kering. Ini tuh enak banget dan rasanya tuh bener-bener autentik banget gitu. Karena emang setahun sekali aja nenek aku buat waktu lebaran. Jadi untuk ratingnya 10/10. Oke, selanjutnya aku disuruh makan. Padahal baru 2 jam yang lalu aku makan di rumah. Tapi tetap aja aku makan karena emang nenek itu kalau masak bener-bener enak banget. Apalagi kalau masak santan. Bumbunya itu loh bisa bener-bener medok banget dan gurih banget. Jadi rating dari aku 1000/10. Oke, selanjutnya aku ngambil roti tambang. Kalau di tempat kalian namanya apa? Untuk rasanya emang seperti roti tambang pada umumnya, tapi itu bener-bener renyah banget. Oke, di rumah nenek yang kedua aku disuruh makan bakso. Sebenarnya ini perut tuh udah bener-bener kenyang gitu. Tapi yo piye yo, kita harus tetap makan apalagi kalau disuruh. Untuk tekstur baksonya lumayan kenyang, tapi sayangnya untuk kuahnya tuh kaldunya kurang berasa. Jadi untuk ratingnya 8/10. Oke, selanjutnya aku makan bolu gulung. Untuk teksturnya nih bener-bener lembut banget. Manisnya juga pas, jadi untuk ratingnya 9/10. Nah, selanjutnya ada brownie. Jujur aku tuh suka banget sama tekstur browniesnya. Emang lembut dan gak bikin seret, jadi untuk ratingnya 9,5/10. Oke, selanjutnya aku makan cornflake bersama si Boci. Dia memang terlihat sangat mengemaskan, tapi terkadang dia sangat menjengkelkan. Gini-gini aku tetap sayang sama dia. Dia pun pasti sayang dengan saya dong. Oke, selanjut di rumah neneknya keponakanku tadi, aku makan ketupat tapi lonjong. Nah, kali ini aku makan di kebun dan ini tuh bener-bener rindang banget. Temani sama ketupat, ini tuh bener-bener kenikmatan yang luar biasa. Jadi untuk ratingnya 9/10. Sampai di sini aja, bye bye. Buat I Eat in a J, edisi di kampung halaman. Halo semuanya. Jadi hari ini udah lebaran ke-6. Nah, pagi-paginya kakak aku masak mie goreng karena emang menggugah selera banget. Jadi aku minta aja. Dan entah kenapa ya, kalau laki-laki masak mie itu bener-bener enak banget. Lagi ini mie rendang, bumbunya tuh bener-bener medok banget. Jadi rating mie goreng rendangnya 10/10. Oke, selanjutnya aku makan nastar. Nah, di tempat kalian jajanan lebaran masih banyak enggak? Kalau di tempatku masih banyak banget, apalagi nastar kesukaanku. Padahal ya dulu tuh aku nggak suka banget sama nastar, tapi sekarang suka banget. Oke, selanjutnya sekitar pukul 1 aku makan siang. Nah, karena ibuku lagi puasa dan aku pun lagi mager masak, jadinya aku cuma merebus telur dan juga pucuk ubi. Dan supaya tambah nikmat aku tambahin sambal ikan penyet. Tapi yakinlah ini tuh bener-bener enak banget. Apalagi telurnya itu telur bebek. Jadi untuk ratingnya 9/10. Oke, selanjutnya di depan warung aku makan buah. Nah, untuk buahnya ini buah melon dan juga buah semangka. Jujur itu bener-bener seger banget, apalagi cuaca lagi panas banget. Nah, selanjutnya jam 8 malam aku makan sayur bening. Untuk sayurnya ini ada oyong atau gambas dan juga bayam. Ditambahi kerupuk, ini tuh bener-bener nikmat banget. Jadi untuk ratingnya 10/10. Sampai di sini aja, bye bye.